Hai semua, bicara soal kehidupan, kita nggak bisa memilih datang ke dunia ini dari mana kita datang. Tapi kita bisa memilih mau kemana kita pergi mengenai masa depan kita. Contohnya dalam 1 Tawarikh pasal yang kedua ayat 15. Ozem anak yang ke-6 dan Daud anak yang ke-7. Daud ini anaknya Isai. Kalau kita baca ternyata 1 Tawarikh pasal yang kedua ini berbicara mengenai silsilah dari Israel sampai kepada Daud. Kalau kita melihat Daud nggak bisa memilih dari mana dia datang ke dunia ini. Nenek moyangnya beberapa orang punya masa lalu yang kurang bagus. Israel sendiri contohnya punya masa lalu yang kurang baik kan. Yehuda sendiri kan Anda baca. Dia punya pengalaman jatuh dalam hal moral. Demikian pula bukankah Yehuda melahirkan anak bersama dengan menantunya yang bernama Tamar karena kasus tipu menipu yang dilakukan oleh Tamar. Kemudian kita melihat ada nama Salmon di situ yang menikah dengan Rahab. Anda tahu siapa Rahab? Perempuan yang pernah tinggal di kota Yeriko dan akhirnya melahirkan sampai anak cucunya sampai kepada Daud. Daud gak bisa memilih dari mana dia berasal. Dia datang ke dunia ini. Tetapi dia bisa menentukan dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. Dia berjalan dalam jalan Tuhan atau memilih berjalan dalam jalannya sendiri. Akhirnya Daud memilih untuk tetap berjalan dalam jalan Tuhan meskipun dia jatuh bangun di sana. Dan kita melihat hidup Daud jadi berkat buat sangat banyak orang. Dalam kehidupan kita, mari kita lihat. Kita nggak bisa memilih dari mana kita datang. Kita nggak bisa memilih kita lahir dari orang tua yang mana, dari garis keturunan yang mana. Itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah kemana kita akan pergi. Dalam hidup kita, maukah kita berjalan dalam jalan kebenaran, jalan firman Tuhan, sehingga pada akhirnya masa depan kita jadi masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Dan melalui kehidupan kita, ada banyak orang yang diberkati. Mereka boleh merasakan kebaikan, ya, karakter kita yang baik dan memberkati mereka. Mereka juga boleh menerima Tuhan Yesus karena mendengar kabar baik dari kita. Oleh karena itu, mari kita pikirkan kemana kita akan pergi. Maukah kita terus berjalan dalam jalan Tuhan, jalan kebenaran, sehingga dengan demikian kita menikmati kasih dan kebaikannya dan hidup kita berguna bagi banyak orang. Pilihannya di tangan kita. Tuhan memberkati.